Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya minta maaf, beberapa hari ini saya tidak bisa mengisi renungan firman melalui YouTube karena memang kegiatan yang cukup padat. Mari bersama-sama kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, pengertian kebenaran firman Tuhan ini akan mengajar kita agar kita memahami apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan melalui ayat ini. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 sebenarnya ini pengungkapan tentang pertolongan Tuhan bagi setiap umatnya. Nah, tentunya ketika dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, kok bisa dikatakan pencobaan itu hal yang biasa dan itu tidak akan membuat kita stres gitu? Kenapa? Alasannya karena Allah setia. Jadi kalau sepertinya saya dengan saudara ingin melihat bahwa pencobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita, bukan sesuatu yang bisa dikatakan itu bisa membuat kita binasa atau stres berat. Salah satunya kita harus menerima pertolongan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat ini dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu saya dengan Bapak Ibu memohon pertolongan dari Tuhan, maka percayalah setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami itu hal yang biasa karena Tuhan menolong tepat pada waktunya sehingga kita akan menjadi pemenang. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, jika Bapak Ibu mempelajari kebenaran firman Tuhan, jangan hanya kita melihat dari satu ayat ya, minimal kita baca dari satu perikop. Dan kalau kita lihat ayat ini termasuk di sebuah perikop dengan judul peringatan Israel itu sebagai sebuah peringatan. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya siapakah mereka yang akan ditolong oleh Tuhan, yang dimana setiap pergumulan, setiap ujian, setiap masalah hidupnya itu betul-betul bisa diberikan jalan keluar oleh Tuhan? Ada di ayat yang ke-6. Di ayat ke-6 dikatakan bahwa semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kenapa bangsa Israel itu pada waktu itu dinilai jahat oleh Tuhan? Jadi Bapak Ibu, ternyata mereka itu tidak semua yang keluar dari Mesir itu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi mereka mengikut ya, keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu hanya sekedar melihat saja bahwa enak sekali ya jadi bangsa Israel, Allahnya itu bisa melindungi. Karena kan di Mesir mereka udah lihat 10 tulah. Dan dari 10 tulah itu untuk bangsa Israel benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Jadi ternyata waktu yang rombongan keluar dari Mesir itu tidak semua mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka juga ada kelompok-kelompok yang dari orang Mesir. Nah, nanti di bilangan kalau Bapak Ibu pelajari itu mereka disebut kelompok bajingan. Maaf ya bahasanya jahat sekali, tapi kasar sekali. Memang ini yang tercatat di dalam firman Tuhan, dikatakan itu kelompok bajingan. Kelompok apa sih itu? Ya mereka yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi ikut Tuhannya tuh karena ngelihat wah enak nih ikut Tuhan, ya udahlah ikut aja. Jadi karena hanya melihat sesuatu yang baik, mereka mau jadi pengikut Tuhan, tapi tidak memiliki kesungguhan, keseriusan untuk mempelajari mengenal Tuhan. Nah, itu Tuhan tidak suka. Jadi Bapak Ibu, kalau masalah kita mau diselesaikan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, ayo kita sungguh-sungguh dengan Tuhan.